Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a waj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina waj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin amin. Sahabat sekalian dimanapun berada, di YouTube maupun di Zoom maupun di yang lainnya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi usia kita, harta, kuota dan apa saja yang Allah berikan kepada kita. Sore ini kita melanjutkan kajian kitab Nizamul Islam, masih terkait, sebetulnya kalau dikaitkan dengan kebangkitan maka hukum syariat ini menjadi salah satu hal yang menentukan kebangkitan umat. Kalau di bab awal itu kebangkitan itu kaitannya dengan ketinggian taraf berpikir dan pemikiran yang akan membangkitkan dengan kebangkitan yang benar itu kalau dilandasi dengan syariat, dengan akidah. Dan kemudian kalau bicara masyarakat maka perlu ikatan yang benar untuk membawa mereka bangkit, yakni ikatan ideologis, ikatan Islam sebagai akidah akliyah yang tanbathiku anhan nizam, akidah akliyah yang terpancar darinya nizam atau peraturan. Sudah kita bahas tentang nizam atau sistemnya, dan kita bicara sistemnya ya tidak lain adalah hukum-hukum syariat kalau bicara itu Islam. Insya Allah kita bahas ini tentang pendahuluannya, pengertiannya, jenis hukum syariat, cara memahami khitab syari' dan taklid serta ijtihad. Ada hal yang bagus di kitab Al-Mahsul fi Ilmil Usul. Ini sudut pandang hukum syariat ini harus kita letakkan di sini. Ini terkait apa? Terkait misalnya hukuman atau sanksi di dalam Islam. Di sini Imam Ar-Razi mengatakan walladzi yuhaqqiqu dzalik anna tartibal iqab ala fi'lil qabih la yu'lamu illa bisyar'i. Yang hakiki, yang benar bahwasanya adanya sanksi atas perbuatan yang qabih, yang tercela. Jadi kenapa perbuatan tercela itu diberi sanksi? Sanksinya apa? Itu tidak diketahui. La yu'lamu illa bisyar'i. Tidak diketahui kecuali dengan syara'. Yang hakikinya seperti apa itu? Apakah baik atau buruk? Faqabla wurudi syar'i yajuzu an takuna fihi mafsadah min hadhil jihah. Maka sebelum adanya syariat, sebelum ditentukan syariat mengasih hukuman apa ini perbuatan tercela atau terpuji, maka di situ boleh atau bisa jadi sanksi itu bisa memberikan mafsadat dari sisi ini. Jadi ada kemungkinan hukuman itu merusak, enggak bagus. Falama warada syar'u bihi alimna annahu la mafsadata fih min hadhil jihah. Maka ketika telah ada syariat, terdapat hukum syariat, maka kita mengetahui bahwasanya tidak ada mafsadat di dalam hukuman itu. Jadi ketika tidak ada syariat, orang bisa berdebat di situ. Ini baik atau buruk, ya sudahlah, itu perdebatan. Silahkan akal masing-masing menggunakan analisanya. Gunakan akalnya untuk menganalisa. Tapi ketika syariat telah menetapkan, maka kita jadi tahu bahwasanya apa yang ditetapkan syariat itu tidak ada mafsadatnya. Li'anna syar'a la ya'ti bil mafsadah. Karena syariat itu tidak datang dengan membawa mafsadah. Jadi kalau bicara kaidah mana yang lebih buruk, mana yang lebih baik, maka yang lebih baik itu adalah pasti hukum syariat. Mengingkari syariat itu jelas sebuah kerusakan, keburukan. Ini pula yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ismail di dalam kitab Al-Fikru Al-Islami, di dalam judul bab beliau di kitab ini, haitsuma yakunu syar'u takunul maslahah. Di mana saja, kapan saja di situ ada hukum syariat, maka disitulah ada kemaslahatan. Ini sesuai juga dengan hadis riwayat Imam Ahmad.
di mana sikap sahabat itu seperti ini. Dari Rafi' bin Khadij, ya, dari salah satu paman beliau, ya. Kata beliau, nahana Rasulullah an amrin kana lana nafi'an. Rasulullah itu telah melarang kami untuk satu perkara yang perkara ini dulu manfaat kepada kita, manfaat bagi kita, yakni tentang pertanian waktu itu. Tapi apa kata beliau? Dilarang sesuatu yang menurut logikanya manfaat. Beliau katakan wa ta'atullahi wa rasulihi anfa'ulana. Tetapi mentaati Allah dan Rasulnya itu lebih bermanfaat bagi kami. Mungkin itu manfaat, tapi mentaati Allah itu lebih manfaat. Mungkin dalam pelaksanaan hukum syariat itu ada mafsadatnya secara akli. Tapi ketika itu tidak dipakai, yakinlah kemafsadatan itu kerusakannya jauh-jauh lebih besar. Kita bisa saksikanlah kehidupan sekarang ini. Nah, bagaimana hukum syariat ini perlu kita bahas, dan di kitab ini disampaikan, ya, tentunya dalam kerangka semangat ini, ya, logika ketinggian taraf berpikir ketika tidak dengan aturan yang benar itu juga akan tidak membawa kepada kebaikan, kebangkitan yang benar. Di kitab ini musannif, ya, di paragraf 1 beliau mengatakan al-hukmu syar'i huwa khitabus syari' al-muta'alliqu bi af'alil ibad. Hukum syara' itu adalah khitab atau seruan dari asy-syari' yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba. Karena kalau bicara sesuatu, barang, benda itu pasti berkaitan dengan perbuatan. Maka cukup dianggap ditulis di sini bi af'alil ibad. Yang dimaksud dengan khitabus syari' ini tidak ada di kitab ini penjelasannya. Khitab atau seruan syara' itu maksudnya adalah al-wasful ladzi yu'tihi syari' li af'alil ibad. Sifat. Seruan di sini maksudnya adalah sifat yang Allah berikan, yang asy-syari' berikan bagi perbuatan-perbuatan hamba. Kawasfil jihadi bi annahu fardun. Seperti pensifatan jihad itu bahwasanya jihad itu adalah fardu. Salat itu fardu. Itu maksud dari khitab itu di situ, pensifatan. Kemudian siapa yang dimaksud dengan asy-syari'? Kenapa tidak disebut khitabullah? Ya, asy-syari' di sini sebetulnya adalah Allah. Tetapi kenapa dipilih penggunaan kata asy-syari' untuk menghilangkan kerancuan bagi sebagian orang kalau khitabullah seolah-olah itu hanyalah Al-Qur'an saja nanti. Sementara asy-syari' di sini adalah Allah. Ya, Subhanahu wa ta'ala al-musyarri'u li hadhil ahkam, yang telah mensyariatkan hukum-hukum ini fi kitabihi wa sunnati rasulihi, di dalam kitabnya dan sunnah rasulnya, wa ma talla alaihi min ijma'is sahabah wal qiyas, dan apa-apa yang ditunjukkan oleh keduanya yakni Alkitab dan sunnah ini, yakni berupa ijma'us sahabah dan qiyas. Sehingga asy-syari' di sini nanti merujuknya ke dalil-dalil syariat, yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'us Sahabah, dan Qiyas, itu yang disepakati oleh para ulama. Dimaksud asy-syari' adalah ini. Kemudian al-muta'alliqu bi af'alil ibad, yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Kenapa hamba bukan bi af'alil mukallafin, yang terkait dengan perbuatan mukallaf? Padahal maksudnya ya mukallaf termasuk di situ. Tapi di sini ibad ini untuk lebih umum, mencakup apa? Ya tadammanul ahkam syar'iyyata al-muta'alliqata bis-shaghiri wal majnuni wal kafir. Disebut ibad itu supaya mencakup hukum-hukum syariat yang terkait dengan anak kecil. Anak kecil terkena hukum syariat apa? Misalnya terkait hartanya, dia wajib dikeluarkan zakat dari harta anak kecil itu. Al-majnun sama, orang gila terkena seruan hukum syariat dari sisi kalau punya harta keluarkan zakatnya. Wal kafir, orang-orang kafir terkena seruan hukum syariat apa? Dalam hal urusan-urusan publik, dia tidak boleh riba, tidak boleh berzina, dan sebagainya. Walaisa faqad al-mukallafin, bukan hanya mukallaf saja. Jadi ini definisi seruan dari asy-syari', yakni Allah Ta'ala yang ada di dalam dalil-dalil syariat terkait dengan perbuatan hamba, yakni meliputi ya seluruh hamba Allah Ta'ala, beriman atau kafir. Berikutnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menyatakan wa huwa imma ayyakuna qat'iyyus thubut, qat'iyyat thubuti kal Qur'anil Karim,
Dan dalil syariat atau seruan syariat itu bisa jadi dia sumbernya qat'i, pasti. Seperti Al-Qur'anul Karim wal haditsil mutawatir dan hadis mutawatir. Au dhanniyat tsubut, atau sumbernya itu dhanni. Kal haditsi ghairil mutawatir. Seperti hadis yang tidak mutawatir dan seterusnya ini. Nah, supaya cepat saya gambarkan sudah di definisinya ini penjelasannya ini saya bikinkan bagannya. Jadi dalil atau khitabus syari' tadi atau al-adillatu syar'iyah itu dari sisi subut bisa dilihat sumbernya. Subut ini sumber, yakni dari Nabi betulkah atau tidak ya, dari Allah Ta'ala apa enggak. Nah ini ada dua kemungkinan, sumbernya ini bisa qat'i, pasti dari Rasul, dari Allah ya. Ada yang dhonni ini bisa dugaan ya, tidak ada kepastian itu dari Rasul, tapi diduga kuat dari Rasul, atau diduga kuat bukan dari Rasul, diduga kuat ini berdusta. Nah itu nanti tergantung status hadisnya. Sumbernya kalau qat'i ya, kemudian tentang dalalah atau dilalahnya, dalalah atau penunjukan maknanya itu juga ada dua kemungkinan, bisa qat'i, bisa dhanni, bisa pasti, bisa dhon. Dhon itu dugaan tadi. Nah terus bagaimana hukum syariat yang muncul? Nah ini faedahnya, kalau sumbernya qat'i, Al-Quran maupun hadis mutawatir, kemudian dalalah atau penunjukan maknanya juga qat'i, maka hukumnya itu juga hukum yang qat'i, pasti di sini, tidak ada lagi perbedaan pendapat. Sumbernya Al-Quran, maknanya tidak ada ikhtilaf dari Al-Quran itu, maka hukumnya itu pasti. Zina itu haram misalnya, sumbernya dari Al-Quran, penunjukan maknanya tidak ada makna lain, maka zina itu keharamannya pasti, tidak boleh beda pendapat. Di zaman manapun, kapanpun, tetap itu haram. Sholat juga begitu. Kemudian yang kedua, kalau sumbernya qat'i, tetapi maknanya, ya, penunjukan maknanya itu dhanni, maka hukumnya juga dhon. Di sini nanti bisa beda pendapat. Misalnya di dalam Al-Quran ada ayat salah satu quru' tentang quru', tentang masa iddah, 3 kali quru'. Al-Quran itu jelas, tetapi makna quru' ini apa? Apakah suci ataukah haid? Itu dua-duanya itu dinyatakan oleh bahasa Arab. Quru' bisa artinya suci, bisa jadi haid. Sehingga ini beda pendapat. Aula mastumun nisa misalnya ketika bicara tentang wudu, atau kalian menyentuh wanita. Menyentuh di situ seperti apa? Apakah menyentuh biasa kulit dengan kulit ya, ataukah menyentuh dalam artian permulaan, dalam artian bercumbu, ataukah menyentuh dalam artian berzina? Nah, itu beda pendapat. Sehingga ujungnya nanti menyentuh perempuan kulit saja ini apakah batal wudhu apa tidak, itu masih dhonni, dugaan. Tapi apa yang diambil yaitu yang jadi hukum syariat nanti. Begitu juga kalau sumbernya dhonni, meskipun maknanya qat'i, dia tetap statusnya dhonni. Apalagi ini dari sumbernya dhon, penunjukan maknanya dhonni, maka hukumnya juga dhonni. Nah disinilah nanti ya, wilayah ijtihad, orang bisa beda pendapat itu di wilayah sini, yakni yang salah satu entah itu sumbernya atau penunjukan maknanya, kalau ada yang dhon maka itu bisa berbeda pendapat. Ini hukum syariat. Ini penjelasan dari paragraf ini tadi. Berikutnya langsung ke paragraf 4. Karena paragraf 2 dan 3 hanya penjelasan tadi ya. Contoh-contohnya ada di situ. Mana ini yang dhon, mana yang qat'i ada di paragraf 2 dan 3. Paragraf 4 bicara bagaimana memahami tadi, dalil tadi. Atau khitabus syari'. Wa khitabus syari' yufhamu minhul hukmu syar'i bijtihadin sahihin. Khitab asyari ini difahami darinya hukum syar'i dengan ijtihad yang sahih. Jadi yang ini tadi, ini ijtihad yang sahih. Perkara-perkara ini tidak sembarang orang langsung bisa ngambil dari dalil. Harus punya kemampuan berijtihad. Walidzalika kana ijtihadul mujtahidina huwa alladzi azhara yudhirul hukma asy-syar'i.
Dan karena yang demikian itulah maka ijtihad para mujtahid dialah yang akan menampakkan hukum syariat itu. Aqimis sholah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Dirikanlah sholat. Perintah ini hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Nah itu nanti mujtahid yang menentukan itu. Wa ala dzalika fa hukmullahi fi haqqi kulli mujtahidin huwa ma adda ilaihi ijtihaduhu. Atas dasar ini maka atas dasar hal yang tersebut maka hukum Allah bagi setiap mujtahid itu adalah apa yang ijtihad mujtahid itu telah mengantarkan kepada hukum tersebut. Ijtihadnya hasilnya begini, maka hukum Allah bagi mujtahid itu ya hasil ijtihadnya itu. Wa ghalaba 'ala dhannihi, dan yang dugaan kuatnya memang seperti itu dalam perkara-perkara dhanni tadi. Jadi ini perlu kita garis bawahi sehingga ketika ada ijtihad yang berbeda dari mujtahid jangan dipaksain. Karena apa? Mujtahid itu dia hukum syara' bagi dia yaitu, ya pegang itu hukumnya. Karena itu kita tidak sepakat ketika ada orang yang memaksa-maksakan itu. Misalnya ada orang ya, dia pakai cadar, meskipun kita mungkin berfahaman cadar bagi wanita muslimah tidak wajib ya, mengikuti pendapat 3 imam mazhab. Tapi dalam mazhab Syafi'i ya, wanita kalau dia keluar rumah itu jika dikhawatirkan akan muncul fitnah itu wajib memakai cadar menutup muka. Maka bagi orang yang mengambil begitu yaitu hukum syariat bagi dia, hukum syara' bagi dia. Tidak boleh kita paksa, tidak boleh. Kecuali dia menganggap itu sebagai mustahab ya, disukai saja, maka boleh dia dilepas. Karena memahaminya begini, orang yang memahami menyentuh perempuan batal wudu ya jangan dipaksa-paksa, ini batal enggak begitu. Hukum syariat itu adalah apa yang dia pegang dalam perkara yang dhanni. Paragraf 5 itu bicara tentang status orang. Kalau ini bicara tadi memahami hukum syariat itu ya dari ijtihadnya para mujtahid, maka status orang mukallaf itu ya idza hasalat lahu ahliyatul ijtihad bitamamiha fi mas'alatin minal masail fa in ijtahada fiha wa addahu ijtihaduhu ila hukmin fiha. Seorang mukallaf kalau dia itu sudah memiliki kelayakan untuk ijtihad secara sempurna. Jadi ini saya kasih warna merah supaya sadar diri kita ini sudah layak atau belum. Kalau tidak punya kelayakan ya jangan ngaku mujtahid ya. Sadar aja kita muqallid. Punya kelayakan yang sempurna dalam satu masalah untuk berijtihad itu. Kalau dia berijtihad pada masalah itu dan ijtihadnya mengantarkan pada satu hukum ya, faqad ittafaqal kullu ala annahu la yajuzu lahu taqlidu ghairihi minal mujtahidin. Maka telah ittifaq semua ulama bahwasanya dia tidak boleh untuk taklid kepada mujtahid yang lain fi khilafi ma aujabahu dhannuhu, taklid kepada perkara yang dia berbeda dengan dhon dia. Wala yajuzu lahu tarku dhannihi illa idza tabannal khalifatu hukman syar'iyyan. Tidak boleh dia meninggalkan ijtihadnya, meninggalkan dhonnya, dugaan kuat dia dari hasil kajiannya itu, yang kuat itu begini, hukum syariatnya begini, tidak boleh dia tinggalkan kecuali kalau khalifah, kepala negara mentabani, mengadopsi hukum syariat yang berbeda. Fa innahu yajibu alaihi hina idzin al-amalu bima amara bihi al-khalifatu. Maka ketika itu dia wajib untuk mengamalkan apa yang diperintahkan kepala negara. Kalau memang kepala negara mewajibkan itu. Li'anna ma adda ilaihi ijtihaduhu. Karena apa yang ijtihadnya telah mengantarkan kepadanya hukum tersebut, wa ghalaba 'ala dhannihi huwa hukmullahi fil mas'alati. Dan dugaan kuatnya memang begitu, maka itu hukum Allah baginya ya, dalam masalah itu. Wa huwa hukmun syar'i, dan itu adalah hukum syara'. Wa li'anna amral imami yarfa'ul khilaf. Dan karena perintah imam itu akan mengangkat ikhtilaf, perbedaan. Ya, pada masa Abu Bakar misalnya Umar punya
pendapat sendiri. Tapi ketika khalifahnya adalah Abu Bakar dan Abu Bakar menetapkan satu perkara, misalnya tentang talak 3, jatuh talak 3 apa tidak misalnya, maka Umar ya sebagai qadhinya atau sebagai pejabat negara yang diberi wewenang ya melaksanakan apa yang diadopsi atau diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq kalau memang diambil ya. Ya berbeda ketika khalifahnya membebaskan. Nah, di dalam Muqaddimatud Dustur misalnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menyatakan bahwasanya kalau bicara ikhtilaf ini ya, dalam urusan ibadah dan madhab-madhab akidah itu hendaknya kepala negara tidak memaksakan, tidak mentabani. Sehingga misalnya wilayah yang ini madhabnya Syafi'i, angkatlah qadhi madhab Syafi'i di wilayah tersebut. Ini madhab yang lain, angkatlah sesuai dengan kaumnya itu. Kalau dipaksakan, meskipun ini hak kepala negara, itu akan menyebabkan kesulitan. Sementara orang non-muslim aja la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Nah, ini Islam kok dipaksa-paksa dalam perkara ikhtilaf. Maka khalifah tidak akan memaksakan itu untuk perkara akidah maupun perkara ibadah, kecuali dalam hal-hal yang kalau tidak disatukan bikin kacau. Nah, itu bisa disatukan. Ini kalau seorang mujtahid dia sudah berijtihad, ya berarti hasil ijtihadnya itulah hukum bagi dia. Dia tidak boleh tinggalkan. Kecuali tadi khalifah mentabani, maka dia wajib tinggalkan. Di kitab yang lain Syekh Taqi menyatakan misalnya di Sahsiyah Islamiyah juz pertama, kecuali lagi kalau dia melihat mujtahid lain itu dalilnya lebih kuat daripada dalil dia, maka dalam hal itu dia wajib tinggalkan. Atau dia ingin menyatukan suara kaum muslimin, boleh baginya meninggalkan. Amma idza lam yajtahid min man lahu ahliyatul ijtihad. Adapun jika orang yang punya kelayakan untuk ijtihad itu dia tidak berijtihad, mampu saja, tapi entah dengan alasan apa malas mikir, nggak usah bahas ya. Membahas yang lain aja. Untuk hukum itu kalau dia ndak bahas, dia ndak ijtihad di situ, fa innahu yajuzu lahu taqlidu ghairihi minal mujtahidin. Karena apa? Maka bagi dia boleh untuk mengikuti ya, taklid kepada mujtahid yang lain. Jadi boleh dia. Kenapa? Li'anna ijma'as sahabah mun'aqidun ala annahu yajuzu lil mujtahid ayatruka ijtihadahu wa yuqallida ghairahu minal mujtahidin. Karena ijma' sahabah menyatakan ya, mengakadkan, menetapkan bahwasanya boleh bagi seorang mujtahid untuk tidak berijtihad, kemudian dia taklid kepada mujtahid yang lain. Paragraf 5 ini persoalan seorang mujtahid ya. Kemudian paragraf 6 ini bicara muqallid. Wa amma man laisa lahu ahliyatul ijtihad fahuwa al-muqallid. Adapun orang yang tidak punya kelayakan untuk berijtihad, maka dia itu muqallid. Tidak punya kemampuan. Kita ini wajib mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Saudari ayat ternyata buka terjemahan. Setelah buka terjemahan, ya, hadisnya buka terjemahan, ini terjemahan nggak ngerti bahasa Arab, merasa berijtihad, yaitu sebetulnya nggak layak dia. Ya muqallid apa, kepada siapa yang dia baca terjemahannya itu. Yang menterjemah juga belum tentu mujtahid, dia membaca menterjemah dari ya siapa yang berijtihad itu. Intinya kalau ndak punya kemampuan berijtihad ya dia muqallid. Wa huwa qismani, dan muqallid ini ada dua bagian. Muttabi'un wa amiyun. Pertama itu muqallid muttabi', yang kedua ami. Apa bedanya? Kalau muttabi' ini ya, huwa alladzi lam yakun muhassilan li ba'dil ulumil mu'tabarah fil ijtihad. Muttabi' ini dia ndak punya, dia ndak memiliki sebagian ilmu-ilmu yang mu'tabar di dalam hal ijtihad. Fa innahu yuqallidul mujtahida ba'da ayya'rifa dalilahu. Maka sungguhnya dia itu mengikuti atau taklid kepada mujtahid setelah dia mengetahui dalilnya, tahu dalilnya, tapi tidak punya kemampuan seperangkat ilmu untuk berijtihad, tidak punya. Maka dia ini meskipun tahu dalilnya, bagaimana wajhul istimbatnya, wajhul istidlalnya gimana, dari dalil ini kok muncul wajib ini gimana, ini ada hadis-hadis lain ini gimana kok bisa muncul begitu. Nah itu kalau ndak
walaupun ngerti dalil tapi tidak ngerti sisi-sisi pendalilan itu, dia statusnya ya muttabi, tahu dalil tapi ya tetap taklid. Terus hukum Allah baginya itu adalah ya perkataan mujtahid yang dia ikuti. Ini tentang muttabi, tahu dalilnya tapi dia status hukumnya apa, ngikuti mujtahid yang menyimpulkan. Adapun ami itu adalah yang dia tidak juga memiliki sebagian ilmu mu'tabarah di dalam ijtihad. Dia mengikuti mujtahid duna ayya'rifa dalilahu, tanpa mengetahui dalil. Ini orang ami ya, taklid umum. Ya, yang penting kata guru aja. Ini ndak salah juga, ndak salah. Asal yang dia ikuti itu memang pendapat yang digali oleh mujtahid. Ada orang berijtihad itu, maka dia ikut, ndak apa-apa. Jadi bagi muqallid baik ami maupun muttabi, hukum Allah, hukum syariat baginya itu adalah hukum syariat yang telah digali mujtahid dan dia ikuti. Ya. Ini seperti itu insya Allah di paragraf 6, intinya begitu. Paragraf 7 ini bicara kalau mau pindah madhab ya. Muqallid kalau dia sudah mengikuti mujtahid dalam satu peristiwa, satu hukum, fa'amila biqaulihi fiha, jadi ngambil pendapat dan sudah mengamalkan, falaisa lahur ruju' anhu fi dzalikal hukm ba'da dzalika illa ila ghairihi mutlaqan. Maka dia tidak boleh ngepir. Sudah ambil pendapat, kemudian dia praktekkan, dia tidak boleh ngambil pendapat mujtahid lain secara mutlak, tidak boleh ya. Kalau pendapat mujtahid lain itu berbeda dalam satu masalah itu. Jadi kalau misalnya perkara menyentuh perempuan batal wudhu apa tidak, dia sudah ambil misalnya mazhab Syafi'i, ada nafsu kah hendak kah batal misalnya, ya sudah dia batal, ambil itu, tidak ngikut yang lain. Walaupun nanti ada bahasan lebih jauh itu tentang berubah, itu boleh kalau berubah pendapat. Sebagaimana mujtahid itu berubah pendapat boleh. Ya, Imam Asy-Syafi'i sendiri ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ya, ada perubahan pendapat. Muqallid bisa juga begitu. Yang dimaksud di sini ini adalah enggak berubah pendapatnya tapi dia ambil dua. Batal sekaligus tidak batal, maka tidak boleh begitu. Adapun taklid kepada mujtahid lain dalam hukum yang lain maka boleh, sesuai dengan ijma'us sahabah yang memberikan kelapangan kepada muqallid untuk minta fatwa kepada siapa saja dari kalangan mujtahid. Jadi tidak harus ke satu guru, tidak. Perkara sholat, wudhu, pembatal wudhu, ya, maka ini ikut mazhab mazhab satu, sudah tanya ke tuan guru ini misalnya, nanti bicara zakat tidak ada hubungannya dengan sholat, ngambil mazhab yang lain, boleh begitu. Kecuali jika muqallid ini dia telah menentukan mazhab tertentu, misalnya dia katakan ana ala madhabihi, yakni Imam Asy-Syafi'i, aku mengambil mazhab Syafi'i, dia tentukan begitu, maka dalam kondisi ini ya berarti dia terikat dengan apa yang dia tentukan itu. Jadi semua masalah yang ada di mazhab Syafi'i berarti dia ambil. Yang tidak ada kaitannya dengan mazhab Syafi'i tidak ada membahas itu, maka dia boleh mengambil yang lain. Ini kaitannya dengan muqallid. Kalau mau terlepas dari ini ya jadi mujtahid. Kalau mujtahid kan dia bebas, bisa ijtihad sendiri, tapi harus punya kelayakan. Kalau tidak punya kelayakan ya bisa sesat ataupun menyesatkan orang lain. Nah ini seperti ini di paragraf 7. Nah kalau mujtahid ini tadi sudah kita bahas, dia boleh meninggalkan pendapat hasil ijtihadnya itu. Pertama kalau dia melihat tadi ada ingin menyatukan kaum muslimin, sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan, beliau ditanya oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf, maukah engkau membaiat dengan tetap menjalankan apa kitabullah dan sunnah Rasulullah dan apa yang menjadi keputusan dua khalifah sebelumnya. Kata Sayyidina Utsman mau. Jadi dia ngikuti, pokoknya ijtihadnya Abu Bakar dan Umar dia ikuti. Boleh begitu. Yang wajib itu dua tadi. Pertama kalau dia nampak kelemahan dalil dari hukum yang dia ijtihadi. Yang kedua kalau khalifah atau kepala negara menetapkan hukum yang berbeda.